Welcome, enjoy your time. Bab 5. Menerima tantangan. Risa membeku setelah mendengar ucapan suaminya, sementara Bagas berlalu begitu saja, seolah tidak memiliki dosa. Gadis itu langsung berpegangan pada meja yang ada di dekatnya. Meski dia belum mencintai pria itu, tetapi hatinya hancur mendapat perlakuan seperti itu dari suaminya sendiri. Seketika air matanya pun menetes. Sejak awal aku gak pernah punya niat gantiin posisi Mbak Rina. Bahkan aku menikah dengannya pun aku keberatan. Tapi kenapa sikap dia malah seolah aku yang ingin menggantikan posisinya? Batinnya, Risa menghela napas sambil memejamkan mata. Sejak awal hubunganku sama dia emang gak baik. Jadi aku gak perlu berharap terlalu banyak. Oke? Aku akan turuti kemauannya. Jangan salahkan atas apa yang akan kulakukan di kemudian hari. Gadis itu mengusap air mata. Kemudian dia berjalan ke arah meja makan untuk merapikan makanan yang sudah ia siapkan. Sejak pulang dari kampus, gadis itu sudah sibuk memasak untuk suaminya. Pasalnya sebelum orang tuanya pulang, ia sudah dinasihati agar bisa menjadi istri yang baik. Meski berat, dia berusaha melakukannya. Namun ternyata malah seperti itu balasan yang dia dapatkan. Risa pun tersenyum sambil membereskan meja makan. Justru begini lebih baik. Aku jadi gak perlu repot ngurusin suami. Ucapnya sambil menahan pilu. Hatinya nelangsa. Entah sampai kapan ia akan menjalani rumah tangga yang seperti itu. Jika boleh memilih, rasanya gadis itu ingin berpisah saja. Tak apa dirinya menjadi istri sementara, namun ia harap suatu saat dia bisa bebas dari belenggu rumah tangga yang tak ia harapkan itu. Setelah membereskan meja makan, Risa pun pergi ke kamarnya. Sebelumnya ia mengecek Vio yang sudah tidur di kamarnya terlebih dahulu. Bocah itu memang sudah dibiasakan tidur sendiri. Tadi dia hanya menemaninya sebentar sebelum tidur. Risa tersenyum saat melihat keponakannya itu sedang terlelap. Kalau bukan karena kamu, mungkin Bunda udah pergi dari rumah ini, Nak. Ucapnya pelan. Tadi mereka sudah memutuskan bahwa panggilan untuknya diubah menjadi Bunda. Gadis itu menutup pintu kamar Vio secara perlahan. Kemudian pergi ke kamarnya sendiri. Setibanya di kamar, Risa mendapat telepon dari Yoga. Sejak kemarin pria itu terus menghubunginya. Dia masih belum bisa menerima keputusan Risa secara sepihak. Risa menatap layar ponselnya. Di hati kecil yang terdalam, tentu ia sangat ingin menjawab telepon itu. Akan tetapi dia bingung harus berkata apa. Dirinya belum mau menjelaskan bahwa saat ini ia sudah menikah. Berharap jika suatu saat dia berpisah dari Bagas, dirinya bisa kembali dengan pria itu. Salahkah aku jika masih mengharapkannya? Mas, kalau boleh milih, aku mau kamu stay lebih lama di luar negeri. Sampai nanti aku pisah dari dia dan kita bisa kembali bersama. Gumam gadis itu. Bagas yang hendak mengambil minum di dapur sangat terkejut mendengarnya. Suasana malam begitu sunyi, sehingga ia yang kebetulan melintas di depan kamar Risa pun dapat mendengar ucapan gadis itu. Oh, jadi dia udah punya niat gak baik. Gumam pria itu. Semakin sempurnalah kebenciannya terhadap Risa. Sebagai suami, dia merasa tidak dihargai, seolah lupa bahwa dirinya pun bersikap seperti tak menganggap gadis itu sebagai istri. Bagas mendekatkan telinganya ke daun pintu. Lalu ia mendengar Risa bicara lagi. Mas, aku cinta banget sama kamu. Aku cuma mau kamu yang jadi suami aku. Kenapa harus orang lain? Gumamnya sambil memandangi foto Yoga yang ada di ponselnya. Pria itu pun mengepal erat tangannya, merasa dikhianati oleh istri sendiri. Jadi mereka masih berhubungan. Bukannya tempo hari dia sudah memutuskan hubungannya. Gumam Bagas. Ia tidak tahu jika Risa sedang bicara sendiri. Dia pikir gadis itu sedang bicara dengan kekasihnya di telepon. Dengan harap kamu bisa bahagia di atas penderitaanku. Gumam pria itu. Ia pun berlalu ke dapur. Keesokan harinya Risa menyiapkan sarapan seperti biasa. Entah suaminya itu mau makan atau tidak, setidaknya ia hanya melakukan hal yang sudah rutin ia lakukan sejak tinggal di rumah itu. Sebelum suaminya keluar kamar, gadis itu menyuapi anak sambungnya. Ia tak peduli meski sudah dinasihati oleh orang tuanya untuk selalu melayani Bagas. Toh pria itu sendiri yang menolak. Saat Bagas keluar dari kamar, dia menghampiri anaknya yang sedang makan. Ia melihat Risa sudah makan lebih dulu. Gadis itu tidak menawarkan suaminya untuk makan. Ia pun sama sekali tidak menoleh ke arah suaminya itu. Bagas duduk di kursi sambil menikmati kopi yang sudah tersedia. Sesekali ia memperhatikan Risa, seolah menunggu gadis itu mengambilkan makanan untuknya. Sepertinya dia lupa atas apa yang ia katakan semalam. Alhamdulillah makannya udah selesai. Kalau begitu Bunda pergi dulu ke kampus ya. Vio di rumah sama Mbak, oke? Ucap gadis itu sambil mengusap kepala anaknya. Oke Bunda. Jawab Vio. Bagas menoleh saat mendengar anaknya mengubah panggilannya. Ia hendak protes, namun mengurungkan niat saat melihat gadis itu beranjak dari kursinya. Mbak. Risa memanggil babysitter yang biasa mengasuh Vio. Saat mbaknya muncul, Risa pun menitipkan anak sambungnya itu. Vio udah selesai makan, aku mau pergi ke kampus dulu. Ucapnya.
"Oh iya non," jawab pengasuh. Dia pun mendekat ke arah Vio. Risa menghela napas sebelum melanjutkan langkahnya. Sebenarnya ia sadar sikapnya ini berbenturan dengan kewajibannya sebagai istri. Ya Allah, maafkan aku. Tapi aku hanya melakukan apa yang dia minta. Batinnya. Dia pun melangkah sambil berkata, Saya pergi. kemudian berlalu begitu saja. Bagas terkesiap. Dia sampai menoleh ke arah Risa yang sudah pergi. Mbak lihat sendiri kan, istri macam apa itu? Masa Pak bisa mau suaminya begitu? Gak ada hormatnya sama sekali. Keluh pria itu. Pengasuh Vio pun hanya tersenyum getir. Dia bingung harus menjawab apa. Pasalnya semalam ia sempat mendengar apa yang dikatakan pria itu pada Risa. Kan bapak sendiri yang nyuruh. Kok sekarang ngeluh? Batinnya. Bagas jadi tidak berselera makan. Dia kesal dengan sikap Risa. Pria itu pun langsung beranjak. Bapak nggak makan dulu? Tanya asisten rumah tangga. Gak lapar. Jawab pria itu ketus. Kemudian dia berlalu setelah mencium anaknya. Asisten rumah tangga dan pengasuh saling melempar pandangan. Mereka bingung karena suasana pagi di rumah itu jadi tegang. Itu bapak kenapa? Tanya asisten rumah tangga yang bernama Ani. Nggak tahu Bi, tapi kayaknya tadi kesel sama Norisa deh. Soalnya tadi Norisa pergi gitu aja. Jawab pengasuh Vio yang bernama Siti. Lah, bukannya bapak yang minta ya? Semalam kan kita dengar sendiri. Ucap Ani. Itu dia Bi, aku sih nggak nyalahin Norisa. Istri mana yang nggak sakit hati kalau dibegitukan sama suaminya sendiri? Giliran kemauannya diturutin, salah juga. Mereka berdua geleng-geleng kepala melihat kelakuan bosnya itu. Sementara itu saat mobil Bagas keluar dari rumah, dia melihat Risa sedang berjalan menuju halte. Akan tetapi karena dirinya sedang kesal, ia pun melintas begitu saja, seolah sedang melewati orang asing yang tak dikenal. Sebagai orang yang tinggal satu rumah dengan Bagas, tentu Risa sangat mengenali mobil itu. Ia pun pura-pura tak melihatnya, daripada ia semakin sakit hati karena diabaikan oleh suami sendiri. Gak usah sedih Risa, sejak awal dia emang bukan orang yang spesial buat kamu. Jadi anggap aja dia gak ada. Batinnya. Sedangkan Bagas sedang menatapnya dari kaca spion, penasaran dengan reaksi gadis itu. Maaf sayang, aku belum bisa menerima pernikahan ini. Gumam pria itu, seolah sedang bicara dengan mendiang Rina. Saat ia menoleh ke kaca spion lagi, Bagas terkejut melihat ada mobil yang menepi di samping Risa. Dia pun penasaran siapa orang itu. Bersambung.